Adik-adik bisa tolong lihat video Ibu Akvininya lagi. Tapi saya buat summary-nya ya. Jadi saya bisa katakan modal ya. Kalau adik-adik mau jualan pisang goreng ya, adik-adik perlu modal. Modalnya itu adik-adik harus punya wajan, adik-adik harus punya kompor, adik-adik harus punya minyak, adik-adik harus punya pisangnya ya lah, apa yang mau digoreng kalau nggak ada pisangnya. Tepung, mungkin gula ya. Lalu untuk ngaduk-ngaduknya itu apa? Cukil ya. Lalu untuk ngeringkannya ya. Lalu kantong plastik. Masa orang pisang masih panas dia langsung dikasih ke tangan orang ya. Nah, itu semua modal. Adik-adik bisa perinci untuk saya jualan pisang goreng perlu apa macam-macam gerobak, pikulan, apalah ya, segala semuanya. Nah, untuk saya punya GMB, gerak meningkat beraturan, saya juga perlu punya modal. Nah, modalnya apa? Saya mulai dari yang paling sederhana. Ada yang namanya V, vektor. Ya, perhatikan notasinya. Saya pakai cetak tebal. Vektor ini berubah-ubah dengan berjalannya waktu, fungsi dari T, tapi besarnya konstan. Ya. Jadi besarnya vektor V, V tidak tebal, atau V tipis kadang-kadang, itu besarnya konstan, kita sebut laju, yaitu gerak melingkar beraturan. Nah, beraturannya itu konstan, berarti V konstan. Arahnya berubah setiap saat. Ya. Maksudnya kalau saya tinjau dalam Cartesian, ya, sumbu Cartesian, arahnya berubah setiap saat. Kadang waktu dia ada di sumbu X, arahnya ke utara. Waktu dia ada di sumbu Y, arahnya adalah ke barat. Saya pakai mata angin sebagai permisalan. Waktu dia ada di sumbu X negatif, arahnya adalah ke selatan. Waktu dia ada di sumbu Y negatif, arahnya adalah ke timur. Kenapa? Karena benda saya ber-GMB berlawanan arah jarum jam. Ya. Kalau ternyata GMB-nya itu searah jarum jam itu apa? Nah, ini. Kalau adik-adik belum tahu yang namanya jam itu ini. Adik-adik tahu kan kemana arahnya bergerak jarum jam? Nah, itu yang dipakai untuk indikasi gerak melingkar. Ya. Kalau sumbu X positif negatif, ya, kanan kiri, Y itu positif negatif, atas bawah. Kalau jarum jam tuh untuk arah putar, searah jarum jam atau berlawanan. Nah, yang tadi saya sebutkan itu kalau benda kita ber-GMB berlawanan arah jarum jam. Kalau dia ber-GMB searah jarum jam, tentu berbeda. Ya. Waktu dia di sumbu X positif, arahnya ke selatan, mata angin. Waktu dia di sumbu Y negatif, arahnya adalah ke barat. Waktu dia di sumbu X negatif, arahnya adalah ke utara. Waktu dari sumbu Y positif, arahnya adalah ke timur. Ya. Tergantung arah putaran. Oke, jadi arahnya berubah. Waktu dia ada di titik, katakanlah timur laut, garis yang menuju timur laut, arahnya kemana? Ya garis singgung di titik tersebut. Nah, karena dia melingkar, sepanjang waktu dia berubah-ubah terus arahnya. Hanya ada 4 titik yang istimewa dari V ini. Yaitu ketika dia ada di titik X, sumbu X positif, perpotongan ya, sumbu Y negatif, sumbu X negatif, sumbu Y positif, arahnya itu menjadi sederhana. Apakah plus I, plus J, minus I, minus J. Kira-kira seperti itulah ya. Lain daripada itu selalu dia dua dimensi. Sekian I plus sekian J dan sekian atau minus ya, termasuk minusnya. Nah, sekian itu pasti berubah-ubah sepanjang saat. Karena itu saya katakan arahnya berubah setiap saat. Sama sekali tidak istimewa. Bentuk umumnya adalah sekian I plus sekian J, dengan catatan sekiannya, baik yang pertama maupun yang kedua, berubah-ubah setiap saat. Tapi sekian yang pertama di kuadrat, sekian yang kedua di kuadrat, diakarkan, itu menjadi besarnya, tetap. Oke? Itu arti dari beraturan. Kemudian ada percepatan. Percepatan juga sama, besarnya konstan, karena dia GMB, arahnya berubah setiap saat. Lah kok bisa? Ada percepatan, besarnya konstan, tapi kok V besarnya konstan? Tenang. Yang saya sebut pertama ini adalah vektor. Vektor itu punya arah dan punya besar. Kalau dikatakan dia berubah, itu bisa saja arahnya yang berubah, besarnya konstan. Jadi saya punya, untuk saat ini anggaplah sembarang vektor, yang ini juga sembarang vektor. Ya. Tapi untuk saya punya GMB, kedua vektor ini nggak boleh benar-benar sembarangan.
yang V boleh sembarang, yang A harus memenuhi syarat tertentu. Kalau syarat itu tidak dipenuhi atau keduanya sembarang, GMB-nya tidak terjadi. GMB-nya bubar, ya, collapse. Ya. Nah, untuk dia bisa bertahan, sustain, ya, bertahan, berkesinambungan bahasa Indonesianya, maka ada syarat yang lain, yaitu arah A, vektor, senantiasa. Adik-adik sebut? Masing-masing ya? Mic-nya di-mute nggak apa-apa. Senantiasa, always, ya, selalu tegak lurus arah. Ya. Besarnya vektor A, selalu atau senantiasa, always, tegak lurus vektor V. Tidak pernah tidak. Kalau itu tidak dipenuhi, maka GMB ini bubar, ya, collapse. Ya. Baik, syarat berikutnya adalah besarnya A, kadang-kadang disebut A kecil tanpa cetak tebal, dan besarnya V, ya, V kecil tanpa cetak tebal, senantiasa memenuhi hubungan itu. Ya. Huruf kecil tanpa cetak tebal itu artinya adalah besarnya. A kecil itu besarnya vektor A, V kecil besarnya vektor V, dan R di sini adalah jari-jari. Jari-jari apa? Kalau saya punya GMB, M-nya ini melingkar. Berarti saya punya lingkaran, dan R ini tidak lain adalah jari-jari dari lingkaran tersebut. Ya. Dari mana ini berasal? Ya, paling jawabnya sederhana adalah adik-adik terima saja dengan iman. Ya. Tapi kalau adik-adik ingin lihat taunya dari mana, penasaran, dan bagus ya. Kalau adik-adik penasaran itu bagus, tolong lihat videonya Ibu Akvini. Ya, beliau dengan jelas menurunkan di sana dari mana ini berasal. Ya, tidak akan keluar dalam ujian, tapi kalau adik-adik pengen tahu, loh saya udah tahu dari SMA, ini datang dari mana? Silahkan nonton videonya, ikuti tracking ya, penurunannya, napak tilas, adik-adik akan dapatkan. Ya, baik. Yang mau saya mau praktis menghafal saja, silahkan. Nah, kalau A yang kita punya itu memenuhi persyaratan di atas ini, sehingga GMB-nya kita itu sustainable, ya, bisa berkesinambungan, maka A-nya ini, yang kita sebut A vektor ini, disebut A sentripetal, AS. Ya, 1, 2, 3, 6 ini adalah, ya, sebenarnya ini adalah bagian dari yang ini. Itu ada 5 atau 6 butirnya adalah syarat atau modal saya untuk GMB. Nah, saya minta adik-adik tolong kerjakan slide PowerPoint seperti ini, khusus untuk adik-adik sendiri, tapi untuk gerak parabola yang Pak Agung bahas, yang kita tonton pada hari Rabu kemarin, dan sekaligus mundur. Ya. Pada waktu adik-adik membahas GLB dan GLBB, tolong dibuat slide-nya juga. Jadi nanti ada slide untuk GLB, GLBB, gerak peluru, dan GMB. Ya, satu lagi adalah GMBB. Ya. Nah, saya kasih bonus untuk yang GMBB kira-kira bagaimana? Ya. Gerak melingkar berubah peraturan. Pertama adalah VT besarnya sekarang tidak konstan. Kenapa? Ya namanya juga dipercepat. Ya. Gerak lurus berubah peraturan. Ya. Fungsinya adalah kecepatan sudutnya tidak konstan, tetapi fungsi pangkat 1 dari T. Ya. Kalau saya bahas tetanya tidak lagi konstan, tapi fungsi pangkat 2 dari T. Ya. Mirip seperti waktu GLBB tadi. Ya. Jadi tugas adik-adik nanti tolong buat. Saya start dari GMB, adik-adik mundur. Tolong buat yang seperti itu, tapi untuk GLB, GLBB, gerak peluru, GMB udah saya tolong buatin, dan GMBB-nya ini. Ya. Mungkin belum sempurna, nanti kita lihat. VT besarnya tidak konstan, arahnya juga berubah setiap saat. Nah, jadi untuk yang GMBB, VT-nya itu baik besarnya maupun arahnya berubah setiap saat. Bagaimana berubahnya? Kita lihat nanti. Ya. AT juga besarnya tidak konstan, arahnya juga. Nah, kalau gitu Pak, GMBB tinggal ditambahin tidak dan tidak pakai warna merah ya? Betul. Ya. Saya tidak sebut makin besar atau makin kecil karena GMBB-nya bisa dipercepat dan bisa diperlambat begitu ya. Yang penting tidak konstan. Pertanyaannya, tolong lihat, sekarang saya sudah pakai S. Ya, tadi slide yang sebelumnya saya tidak pakai S di sini. Terakhir sekali baru saya pakai S. Di sini saya pakai S. Artinya A yang tadi konstan, AS itu sekarang tidak lagi konstan. Kenapa?
Kita lihat tadi, salah satu di sana butir yang keempat ya. AS ini kan bergantung, besarnya AS ini kan bergantung dari besarnya VT, bukan? V kuadrat per R. Nah, kalau dia masih ada M-nya melingkar, hubungannya harus dipelihara. Karena begitu hubungan itu tidak terpelihara, jangankan GMBB-nya, GMB-nya pun bubar. Ya. Betul? Jadi harus dipenuhi. Akibatnya, kalau V-nya berubah, baik besar dan arahnya, maka A-nya juga pasti berubah arahnya seperti semula, dan besarnya pun tidak lagi konstan sekarang. Ya. Bagaimana berubahnya, membesar atau mengecil, kita lihat kemudian. Tetapi, arah AS, perhatikan, sekarang saya sudah langsung sebut S-nya sejak awalnya, senantiasa tegak lurus VT. Kenapa? Besarnya berubah, tapi arahnya selalu tegak lurus, arahnya VT. Boleh ditambah arah perkataannya. Nah, arah vektor ini. Kenapa? Kalau tidak demikian, M-nya ini bubar. Ya, tidak lagi gerak melingkar. Untuk dia bisa tetap melingkar, gerak melingkar, maka hubungannya harus dipenuhi, dan besarnya AS dan V yang seperti ini, yang berubah, juga senantiasa memenuhi hubungan ini. Jadi dari butir 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, ada yang berubah sedikit, ada yang berubah agak banyak, ada yang tetap. Ya, hubungannya termasuk yang tetap. Ya, karena begitu hubungan ini tidak dipenuhi, maka GMBB-nya bubar. Karena V-nya berubah atau tidak tetap, maka tidak mungkin A-nya tetap. Jari-jarinya bagaimana? Tetap atau tidak tetap? Tetap. Jari-jarinya tetap. Kenapa? Karena saya membuat jari-jarinya tetap. Ya. Misalnya, benda yang diikat dengan tali, suruh berkeliling seperti itu, ya mau nggak mau jari-jarinya tetap. Atau saya punya bak berupa lingkaran, seperti jam saya tadi, kelereng berbutir, mau nggak mau jari-jarinya tetap. Tentu saja ada peristiwa-peristiwa di mana jari-jarinya tidak tetap. Tapi hubungan ini harus dipenuhi. Ya, tetap. Hubungan ini harus dipenuhi. Hanya saja, kalau jari-jarinya bisa berubah, V-nya bisa berubah, bisa saja A-nya tetap. Yaitu ketika R-nya bertambah, V-nya berkurang. Sehingga A-nya tetap. Kan ada peluang seperti itu. Ya. Baik, jadi untuk gerak melingkar, peraturan R-nya tetap, maka mau nggak mau, ininya juga A-nya berubah, V-nya berubah, sesuai dengan persyaratan di atas. Nah, bagaimana berubahnya itu kita lihat kemudian. Ini saya salah. Jadi A-nya sekarang ini terdiri dari dua hal. Ya. A-nya, vektor A sekarang, dalam GMBB ini, ada yang namanya AS, dan ada yang namanya AT, A tangensial. Butir ini harap dikoreksi sebentar. Ini, jadi A-nya sekarang ada 3 ya. Ada A saja, ada AS, dan ada AT. Ya. AT inilah yang membuat V-nya berubah. Jadi butir keberapa? Butir ke-7, AT, membuat A-nya berubah. Kenapa? Karena AT ini arahnya tepat sama dengan VT. Tepat satu sumbu maksud saya. Yaitu sama-sama garis singgung lingkaran tersebut. Kita sebut arahnya itu tangensial. V ini arahnya tangensial, arah garis singgung kan? Waktu dia ada di sumbu X positif, arahnya ke selatan misalnya, itu kan garis singgung. Waktu dia ada di titik Y negatif, potong lingkaran di bawah, arahnya ke barat. Ya, itu kan garis singgung, dan seterusnya. Maka V ini arahnya adalah tidak lain tangensial. Sedangkan AS ini arahnya adalah sentral atau ke pusat dari lingkaran tersebut. Nah, yang namanya tangensial, garis singgung, dan namanya jari-jari ke pusat, pasti tegak lurus. Adik-adik tahu sifat lingkaran, bukan? Nah, AT inilah A tangensial. Jadi A yang kita punya sekarang, itu A, AS plus AT. Jadi ini tolong ini A-nya sekarang A, saya sebut saja A total. Ya. Ini berasal dari butir yang tadi saya lupa edit. Mungkin yang ini dihapus saja. Atau saya tambahkan S di sini. AS ini disebut percepatan sentripetal tetap, tapi di samping itu ada AT yang menyebabkan
besarnya VT berubah setiap saat. Arahnya memang sudah berubah setiap saat, sejak GMB, besarnya sekarang juga berubah. Karena besarnya berubah, sedangkan hubungan ini harus dipenuhi, mau nggak mau AS ini sekarang besarnya berubah juga. Arahnya jangan tanya. Ya. Tetapi hubungan antara arah AS dan arah V itu senantiasa seperti itu. Nah, dengan pengertian sekarang, adik-adik boleh saja tambahkan di sini VT, tangensial, yang ini sentripetal, yang ini tangensial, ini sentripetal, ini tangensial, ya. Besarnya tidak jadi masalah. Yang ini A-nya A total. Jadi sekarang saya punya persamaan A-nya itu untuk GMBB, A-nya adalah AS plus AT. A yang mengarah ke pusat dan A yang mengarah ke garis singgung. Kalau AT ini searah dengan VT-nya, maka saya punya GMBB dipercepat. V-nya makin lama makin cepat. Kalau AT-nya ini berlawanan arah dengan VT-nya, maka saya punya GMBB diperlambat. Ya. Gerak melingkar, berubah beraturan, makin lama makin lambat. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Iya, siapa namanya? Raihan, Pak. 444. 444. Wah, nomor cantik nih ya. 444. Oke, ya Raihan pertanyaannya? Itu yang A-nya itu rumus A total atau A sentripetal, Pak? Yang V kuadrat per R. Di sini A sentripetal. Ya, jadi besarnya A sentripetal sama dengan besarnya V tangensial di kuadrat dibagi R. Ini kalau rumus A tangensialnya apa ya, Pak? Apa? Maaf? Rumus A tangensialnya. Nah, A tangensialnya ini berupa angka. Konstan. Karena kita punya GMBB. GMBB itu berarti AT-nya konstan. Kalau AT-nya, artinya A-nya itu T pangkat 0 ya, tidak berubah dengan waktu. Kalau AT-nya ini berubah dengan waktu, misalnya T pangkat 1 sebanding dengan T pangkat 1, begitu ya, maka kita punya namanya GMBBB. Ya, gerak melingkar berubah beraturan-beraturan. Artinya percepatan tangensialnya itu tidak konstan. Percepatannya pun makin lama makin cepat, begitu. Ya. Kalau saya punya AT-nya ini T pangkat 4, maka saya punya GMBBBBBB, begitu, banyak ke belakang. Ya, tenang. Kuliah kita hanya membahas GLB, GLBB, GMB, GMBB, gerak peluru, selesai. Nanti ada gerak relatif kita bahas hari ini. Oke? Batasi 2 dimensi dan 2 tingkat. Jadi paling tinggi fungsinya T pangkat 2. Ya. Walaupun untuk latihan kalkulusnya, soal yang kemarin saya berikan, kan T pangkat 7 kan? Nah, kalkulusnya jalan terus, bisa T pangkat berapa saja. Artifisisnya, atau pandangan fisikanya, kita hanya terbatas pada T pangkat 2 saja. Pangkat 3 sudah repot. Gitu. Kalkulusnya bisa. Sampai T pangkat 10 juga bisa. Tapi untuk yang bisa kita praktikumkan, begitulah kira-kira ya, itu hanya bisa sampai dengan T pangkat 2. Itu pun sudah susah. Ya. Jadi T pangkat 2 itu berarti A-nya konstan. Ya. A-nya konstan, karena saya punya gerak melingkar, saya punyanya bukan V, tapi omega, yaitu kecepatan sudut, T pangkat 1, dan theta, besarnya sudut yang ditempuh, adalah T pangkat 2. T pangkat 2, T pangkat 1, T pangkat 0. Ya. Cukup jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Raihannya. Baik, kalau begitu saya akhiri dan share screen-nya. Nah, tapi jangan lupa adik-adik punya pekerjaan rumah, ya. Boleh didiskusikan dengan kelompok, tidak usah diserahkan, tapi tolong adik-adik buat PPTX seperti lembar saya tadi. Saya sudah buat GMB dan GMBB, beberapa harus dikoreksi tadi ya. Saya juga buat kesalahan. Tolong buat yang seperti itu untuk GLB, GLBB, GMB sudah, GMBB sudah, dan gerak peluru. Ya. Nah, dengan demikian adik-adik punya berapa? 5 slide, ya. 5 slide yang judulnya adalah gerak istimewa, ya, atau kinematik istimewa. Sebenarnya kinematiknya
banyak, tak berhingga macamnya. Itu cuma 5 yang paling mendasar saja. Ya. GLB, GLBB, GMB, GMBB, dan gerak peluru atau gerak parabola yang diajarkan oleh Pak Agung. Lihat videonya Pak Agung kemarin. Ya. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Pak, Ya. mau bertanya, tapi materi yang gerak parabola boleh, Pak? Ya, oke. 422, sebentar saya catat dulu ya. 422. Ahmad ya? Iya, Pak. Ya, pertanyaannya Ahmad. Kan ada yang fungsi posisi yang sama dengan V0 cos theta 0 T, itu kan sama dengan fungsi XT ya, Pak. Betul? Nah, kalau udah ketemu T max-nya, kalau dimasukin ke fungsi XT-nya, kan nanti ketemu persamaan X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per 2G. Betul. Nah, 2G-nya itu dari luar ya, Pak? Oh, enggak. Formulanya. Coba adik masukkan saja T-nya ke dalam persamaan itu, nanti ketemu duanya. Kan itu cuma memasukkan substitusi ke dalam persamaan. Jadi yang Pak Agung lakukan itu adalah substitusi ke dalam persamaan. Tidak ada yang ditambahkan dari sana. Ya. Mungkin, kalaupun ada yang ditambahkan, itu dari rumus setengah GT kuadratnya itu ya. Kayak yang tadi kan P, tadi siapa yang bertanya? Siala kalau nggak salah yang bertanya ya. Saya kan mulai dengan P, T kuadrat, tambah Q, tambah QT, tambah S, bukan? Waktu pindah ke baris bawahnya ada setengah. Kenapa ditambah setengah? Karena dari rumus GLBB yang kita kenal, yang kita hafalkan, P itu tidaknya setengah AT kuadrat. Soal kita bicara tentang A-nya berapa, maka tambahkan setengah. Gitu. Nah, lain daripada itu tidak ada yang ditambahkan. Jadi coba tolong dikali 2/2 gitu, nggak gitu? Saya lupa. Coba gini aja. Adik, silahkan Anda bergerak dari 42 bawah share. Anda start dari kertas kosong, ya. Lalu tolong ikuti jejaknya Pak Agung. Tapi maksud saya gini, Anda nonton dulu videonya Pak Agung, sudah cukup mantap. Start dari kertas kosong, ikuti step by step-nya. Ya. Nanti kelihatan. Sejauh yang saya tahu Pak Agung tidak melakukan kesalahan di sana. Bukan berarti dosen tidak pernah berbuat salah ya. Ada dosen yang menurunkannya juga salah, saya langsung kasih masukan begitu. Tapi yang Pak Agung saya kira sudah benar. Tapi kalau ternyata Anda menemukan ada kesalahan, nanti kita bahas lagi. Ya. Mungkin waktu tutorial nanti. Setahu saya sudah nelusuri juga soalnya. Tidak ada yang salah dari yang Pak Agung. Mungkin ada yang kelewat, apanya begitu. Jadi saya sudah lihat tracing ya, tracking juga step by step-nya. Sejauh yang saya sadari sih benar. Saya akan koreksi, recheck ulang. Kalau ada kesalahan nanti waktu pertemuan berikutnya saya coba koreksi. Oke? Oke. Tapi Anda buat sendiri dulu ya. Jangan percaya begitu saja penurunnya Pak Agung. Check it for yourself. Nanti kalau ada kesalahan kita perbaiki sama-sama. Oke? Oke, Pak. Baik. Ada lagi yang lain? Saya ingin bertanya, Pak. Oke, siapa dulu nih? Siapa tadi yang pertama ngomong? Ganesh, Pak. NIM-nya berapa, sorry? 398. 398. Ganesh ya? Iya, Pak. Ya, Ganesh silakan. Pak, itu untuk tangan sial itu biasanya diberikan di soal atau kita harus mencari sendiri, Pak? Tergantung, ya. Tergantung. Bisa diberikan di soal, bisa juga kita cari sendiri. Ya. Sama seperti rumus gini. 2 plus 3 sama dengan titik-titik, atau 2 plus titik-titik sama dengan 5, itu kan soal yang sama. Ya. Bagi saya itu adalah soal yang sama. Walaupun yang ditanya beda. Satu yang sebelah kanan tanda sama dengan, yang sebelah sininya. Jadi kalau saya dapat soal GMBB, bisa saja yang tanyakan adalah R-nya.
bisa saja yang ditanyakan A tangensialnya. Yang manapun bisa ditanyakan. Tapi kalau yang ditanyakan AS-nya misalnya, pasti yang lain harus diketahui. Kalau yang ditanyakan R-nya, pasti yang lain harus diketahui. Tidak bisa terlalu banyak yang ditanyakan. Ya. Jadi bagi saya soal 2 tambah 3 sama dengan titik-titik-titik adalah sama. Ya. Walaupun tidak persis, sama bobotnya, ya, sama tipenya, tingkat kesukarannya sama dengan 2 tambah titik-titik sama dengan 5, atau titik-titik tambah 3 sama dengan 5. 3 soal itu adalah sama. Ya. Hanya saja yang ditanya kadang di sini, di sini, di sini. Itulah soal yang setara. Ya. Tidak ada yang lebih sukar, tidak ada yang lebih mudah. Jadi yang ditanya bisa AT-nya, bisa AS-nya, bisa R-nya. Ya. Nah, jadi yang penting sebenarnya modal itu adik-adik pegang. Bahwa ada yang tetap bertahan dari waktu kita pindah dari GMB ke GMBB, ada yang berubah, ada yang tetap bertahan. Sebagai contoh, AS sama dengan VT kuadrat per R itu tetap, ya, tetap. Maksudnya AS tolong lihat slide sebelumnya, VT tolong lihat slide sebelumnya. Ya, itu tetap hubungan itu. Ya. Ada yang berubah arahnya A, ya. Yang butir pertama kedua tuh dua-duanya berubah dan perubahannya tinggal tambahin tidak begitu ya. Jadi ada evolusi dari GMB ke GMBB. Nah, apanya saja yang berubah dan apanya yang tetap. Ya itu yang adik-adik pelajari. Oke? Yang ditanyakannya bisa apa saja. Ya. Dengan catatan kalau ada 6 variabel atau parameter begitu, maka untuk yang satu ditanyakan, yang 5 harus diketahui. Ya. Kalau yang diketahui cuma 4, saya perlu punya 2 persamaan. Ya, tidak bisa kalau ada 6 variabel, 5 diketahui, 1 bisa dicari dengan 1 persamaan. Kalau 2 yang tidak diketahui, saya perlu 2 persamaan yang berbeda untuk mendapatkan 2. Itu aljabar SMA kan ya. 2 persamaan dengan 2 bilangan yang tidak diketahui, masing-masing bisa dicari. Tapi kalau 1 persamaan dengan 2 bilangan yang tidak diketahui, nggak bisa dicari masing-masing. Cukup jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi kalau ditanya bisa apa saja yang ditanya. Oke. Nah, saya masih harus melihat videonya Pak Agus Suroso tentang gerak relatif. Tapi sebelum itu, silahkan kalau masih ada pertanyaan tentang GLB, GLBB, GMB, GMBB, dan gerak parabola. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, sorry. NIM-nya berapa? 340, Pak. 340. Vivina. Iya, Pak. Oke, pertanyaannya Vivina? Yang gerak melingkar, Pak. Kan tadi Bapak bilang kalau misalkan kecepatannya, kalau kecepatan sama percepatan tangensialnya searah, berarti kan dipercepat gerak melingkarnya. Kalau misalkan berbeda arah, V sama A-nya, itu kan berarti diperlambat ya, Pak? Ya. Terus contoh gerak penerapan yang berbalik arah tuh gimana, Pak? Yang beda arah V sama A-nya gimana, Pak? Baik. Nah, sebelum itu, saya sengaja bawa jam ini untuk, adik-adik lihat jam ini ya. Yang 12-nya di atas ya. Nah, ini adalah GMB, betul? Karena kecepatannya mestinya konstan. Ya. Iya, Pak. Normanya konstan. Nah, ini adalah GMB dalam bidang vertikal, karena yang namanya jam hampir semua ditaruhnya kayak begini ya. Jarang jam yang seperti ini, tapi ditaruhnya begitu. Ya, lihatnya bagaimana. Begitu. Tapi, kalau satu saat jam ini baterainya sudah mulai lemah, ya, jalannya, jalannya tidak lagi baik, tepat begitu ya, ada 2 ciri. Yaitu di daerah sini, daerah 12 sampai 6, dia cenderung lebih cepat atau normal. Ya. Sedangkan di daerah sini, dia cenderung lebih lambat, tidak mungkin normal. Ya. Kenapa? Ya. Karena selama dia jalan ke sini, terbalik. Selama dia ke sini, jalannya normal. Selama dia sini, ini lambat, cenderung lambat. Ya. Di sini normal atau
dipercepat, di sini tidak mungkin normal karena baterainya sudah lemah dan cenderung diperlambat. Kenapa? Ya, karena dari angka 6 ke angka 12 itu jarumnya naik kan. Walaupun jarum ini dibuat sangat ringan, ya, tapi tetap di sini gravitasi menghambat dia, sini gravitasi mendukung dia. Betul? Jadi kalau baterainya masih bagus, tidak masalah. Mau di sini, baterainya kuat, ya dia bergerak. Begitu baterainya lemah pas di perbatasan, maka pertolongan dari gravitasi itu akan mempengaruhi geraknya, mendukung, dan perlawanan dari gravitasi di daerah 6-12 ini akan menghambat geraknya, jadi dia lebih lambat. Jadi bisa eksperimen. Kalau punya jam yang baterainya sudah mulai lemah seperti ini, ya, copot dari dinding, taruh di meja, jalannya jadi pas lagi, ya, jalannya jadi seragam lagi. Walaupun mungkin lebih lambat dari semestinya karena memang sudah leles begitu ya. Apa bedanya? Apakah dalam keadaan seperti ini tidak ada gravitasi? Jawabnya adalah ada. Cuma gravitasinya di sembarang tempat sama, yaitu arahnya ke bawah. Sedangkan waktu dia dipasang begini, itu sebagian sini ya, sebagian disupport, didukung oleh gravitasi, sebagian dihambat oleh gravitasi. Sehingga geraknya tidak seimbang kiri dengan kanan. Begitu ditaruh, semuanya dipengaruhi gravitasi, tapi mau dimanapun pengaruh gravitasinya segitu terus. Tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Jadi dia di jalannya konstan. Karena itu saya katakan GMB dan GMBB, ya, keduanya, GMB dan GMBB, yang bergerak dalam seperti ini, bidangnya horizontal, itu jauh lebih sederhana daripada GMB ataupun GMBB yang di bidang vertikal seperti ini. Ya. Contoh lain adalah saya punya tali, ya. Ini anggaplah ini tali, ya. Ada beban berat di ujungnya, saya bisa putar seperti itu. Ya, mungkin adik-adik nggak lihat geraknya, sengaja. Nah, diganti aja. Ujungnya ini ada putihnya, mungkin kelihatan begitu ya. Kalau saya putar seperti itu, nah ini putarannya kurang lebih pada bidang vertikal, kurang lebih. Tapi saya juga mutarnya, bisa saja mutarnya seperti itu. Ya. Nah, mutaran seperti gini, ini adalah seperti jam yang sedang rebah. Ya. Gravitasinya bekerja, tapi di semua titik sama pengaruhnya. Waktu saya ubah geraknya menjadi seperti ini, itu lebih repot. Kenapa? Saya perlambatnya. Ini ada tegangan tali, waktu dia di atas, tegangan talinya searah dengan gravitasi. Betul? Waktu dia di mana ini? Barat atau timur, tegangan talinya ke arah pusat. Ya, itu tegak lurus dengan gravitasi. Di seberangnya juga tegak lurus. Di bawah, itu tegangan talinya berlawanan arah dengan gravitasi, percepatan gravitasi. Kita belum masuk gaya, tapi adik-adik sudah tahu apa itu gaya, saya bisa katakan bahwa gaya tegangan talinya itu berubah-ubah setiap saat. Supaya dia bisa survive, sustain. Ya. Tapi yang seperti ini, itu tegangan talinya tetap setiap saat. Jadi gerak melingkar yang seperti ini, itu jauh lebih sederhana daripada gerak melingkar yang seperti ini. Oke, contoh lain jam tadi. Oke, seperti itu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, untuk soal kita, sebelum nanti kita akan membahas dengan energi, yang begitu itu, gerak vertikal, paling gampang dibahasnya dengan cara energi. Ya. Ada energi potensial, ada energi kinetik, nah energinya konstan. Ya. Kalau potensial tinggi, kinetiknya berkurang, kalau kinetiknya tinggi, potensinya berkurang, dan seperti itu. Ya. Nah, untuk yang pakai cara gaya itu agak sulit, karena gayanya bisa vertikal ya. Karena di atas dia, si percepatan gravitasi atau gaya gravitasi itu mg, bisa mendukung, bisa menghambat, dan bisa sebagian-sebagian di titik-titik lainnya. Yang horizontal, melingkar horizontal, GMB atau GMBB horizontal itu jauh lebih sederhana. Oke, nah, tolong PR-nya jangan lupa dibuat ya, dicatat, dikerjakan, supaya adik-adik
Kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir saya harus segera masuk ke V relatif. Ya, saya masuk ke ini saya kira. Saya mau lihat tulis oleh ini Pak Agus Suroso. Ya. Judulnya adalah gerak relatif. Ya. Adik-adik bisa lihat gambarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di seri Fisika Dasar bersama saya Agus Suroso dari FMIPA ITB. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gerak relatif. Misalnya ada situasi seperti ini, kita punya sebuah rumah di sini, kemudian kita punya sumbu koordinat X di sini. Rumah ini kita tempatkan sebagai acuan sehingga posisinya kita simpan di titik X sama dengan 0. Kemudian ada dua objek lain, ada seseorang yang berdiri di sini dengan posisi XA dan ada sebuah mobil yang terparkir di sini dengan posisi XB. Kita bisa mendefinisikan posisi relatif satu sama lain dengan cara sebagai berikut. Misalnya kita ingin menentukan posisi mobil terhadap orang yang berdiri ini. Pada dasarnya posisi relatif berarti posisi yang diukur oleh pengamat tertentu. Jadi posisi relatif mobil terhadap orang adalah posisi dari mobil yang diukur oleh orang ini. Tentu saja nilainya tidak akan sama dengan XB, akan tetapi nilainya adalah XB dikurangi dengan XA. Inilah cara kita mendefinisikan posisi relatif. Kemudian kalau misalnya mobil ini bergerak dengan kecepatan VB dan orang ini juga berlari dengan kecepatan VA, maka kita bisa mendefinisikan kecepatan relatif mobil. Saya mau stop kok jadi menurut orang yang berlari ini, yaitu sebagai berikut. Ini tidak lain adalah turunan dari posisi relatif, akan tetapi nilainya adalah ini tidak ada masalah ya. Posisi relatif adalah, tolong perhatikan di bawahnya. XBA sama dengan XB minus XA. Ya, jadi X dari B ke A adalah XB. Posisi mobil menurut orang. Ya. XB dikurangi dengan XA. Inilah cara kita mendefinisikan posisi relatif. Kemudian kalau misalnya mobil ini bergerak dengan kecepatan VB. Saya koreksi. Saya rasa ada yang salah di sini. Saya rasa lebih baik ini XAB. Ya. Notasinya bisa beda-beda orang per orang. Saya lebih cenderung memilih XAB sama dengan XA minus XB. Karena kalau sepertinya XBA sama dengan XB minus XA itu segini. XA itu lebih panjang, XB minus XA itu negatif jadinya. Saya pikir kayaknya yang benar adalah XAB sama dengan XA minus XB, supaya dia masih positif. Nanti saya akan coba cek dengan Pak Agus Suroso, rasanya ini ada yang keliru di sini. Oke, nggak apa-apa, nanti saya coba konfirmasi. Mendefinisikan posisi relatif. Kemudian kalau misalnya mobil ini bergerak dengan kecepatan VB dan orang ini juga berlari dengan kecepatan VA, maka kita bisa mendefinisikan kecepatan relatif mobil menurut orang yang berlari ini, yaitu sebagai berikut. Ini tidak lain adalah turunan dari posisi relatif terhadap waktu. Sehingga pada akhirnya kita punya hubungan ini, kecepatan mobil terhadap orang adalah kecepatan mobil dikurangi dengan kecepatan orang. Perhatikan di sini bahwa VB dan VA ini adalah kecepatan yang diukur oleh pengamat yang lain. Dalam hal ini, seseorang yang berada di dalam rumah ini. Jadi, VB dan VA adalah kecepatan dari mobil terhadap orang yang berada dalam rumah, dan kecepatan orang yang berlari ini diukur oleh orang yang berada intinya adalah apapun ini. yang kalau Pak Agus tadi pakai BA, B, dan A, maka tinggal turunkan ruas kirinya satu kali terhadap T, turunkan satu kali, maka didapat ini. Cuma sekali lagi saya agak ragu, apakah ini benar, apakah nggak terbalik. Feeling saya mengatakan ini adalah AB, ini A, ini B. Ya. Jadi A dan B-nya tertukar. Tapi intinya sama, yaitu yang tadi posisi relatif itu bicara tentang X, kecepatan relatif berbicara tentang turunan pertama dari X terhadap waktu. Nah, indeksnya A dan B-nya
Saya rasa ada kemungkinan terbalik. Ini coba nanti saya konfirmasi. Ya. Sehingga pada akhirnya sekali lagi kita punya VBA atau kecepatan relatif mobil terhadap orang adalah kecepatan mobil dikurangi dengan kecepatan orang. Kemudian jika mobil dan orang ini mengalami percepatan, masing-masingnya mengalami percepatan, maka percepatan mobil terhadap orang diperoleh dengan cara yang serupa dengan sebelumnya, yaitu dengan menurunkan kecepatan relatif. Atau kalau kita mulai dari posisi relatif, maka percepatan relatif berarti turunan 2 kali dari posisi relatif. Dan akhirnya kita punya hubungan seperti ini. Percepatan mobil terhadap orang yang berlari ini adalah percepatan mobil yang diukur oleh pengamat yang diam dikurangi dengan percepatan orang diukur oleh mungkin ada yang yang perlu diam. diingatlah siapa yang menentukan ya. Pak Agus bilang tadi kecepatan mobil atau percepatan mobil diukur oleh orang. Mungkin itu perlu diingat ya. Jadi perjanjiannya X alfa A itu apa, alfa B. Baik, sebelum sampai ke sana, mungkin yang saya tertarik dengan ruas kirinya ini. Ya. Jadi mula pertama kita punyanya adalah posisi relatif, diturunkan 1 kali menjadi kecepatan relatif, diturunkan 2 kali menjadi percepatan relatif. Saya kira adik pegang itunya dulu. Ya. Nah, masalah A dan B-nya terbalik atau tidak, itu tergantung dari perjanjian siapa menghitung dari mana begitu ya. Saya masih lebih cenderung mengatakan A sama B-nya ditukar ya. Jadi A dari si A adalah percepatan mobil diukur dari benda sini. B adalah percepatan orang, sorry, ini terbalik ya. B itu mobil ya. Mungkin ini saya ya. Percepatan mobil itu diukur dari sininya, dan A itu percepatan orang diukur dari yang diam. Yang mau ditanyakan adalah gerak relatif mobil dihitung oleh orang yang bergerak. Baik, jadi sementara ini tolong A dan B-nya adik-adik coba-coba dulu. Nanti hari Senin ya, saya coba pastikan. Kalaupun pakai notasi ini, perjanjiannya harus diubah. BA itu artinya apa? Ada A dan B itu artinya apa? Ya, tapi ruas kirinya itu selalu dipertahankan. Posisi relatif X sama dengan X minus X. Kecepatan relatif turunan pertamanya sama dengan turunan pertama minus turunan pertama. Percepatan relatifnya adalah turunan kedua minus turunan kedua. Ya, itu aja dulu yang dipegang. A dan B-nya nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Inilah cara kita mendefinisikan percepatan relatif. Kita dapat membuat perumuman di sini. Misalnya ada sebuah benda yang berada di sini. Benda A berada pada posisi RA. Kemudian kita punya benda lain, benda B yang berada pada posisi RB. Maka posisi relatif B terhadap A kita definisikan dengan cara seperti ini. RBA adalah sebuah vektor yang pangkalnya ada di titik A, yaitu benda yang mengamati atau partikel yang mengamati, dan ujungnya ada di titik B, tempat di mana benda B berada. Nah, ini Secara definisi ini otomatis, penting. posisi Jadi kecepatan- A-nya di sini, B-nya di situ, RBA dengan RAB, kalau yang panah hijau atau biru ini, di hijau ya, RBA, maka kebalikannya itu RAB. Jadi RBA itu seperti ini, dan RAB itu persis seperti ini, tapi arahnya terbalik. Jadi Pak Agus pakainya RBA sama dengan RB minus RA. Kalau adik-adik bingung dengan ini, pakailah kota. Bandung, Jakarta, sama dengan Bandung, Cianjur, tambah Cianjur, Jakarta. Bandung, Jakarta, sama dengan Bandung, Cianjur, Cianjur, Jakarta. Bandung, Jakarta, itu adalah ini. Bandung, Cianjur adalah ini. Maka Cianjur, Jakarta adalah ini. Oke, jadi yang Pak Agus bilang itu, tolong diingat diagram ininya. Yang tadi mobil dan orang itu dalam 1 dimensi, sumbu X saja. Sekarang dia dalam 2 dimensi. Jadi RBA adalah RB minus RA. Saya lebih cenderung RAB sama dengan RA
minus RB. Nah, sebenarnya sama saja, yaitu AB, makanya AB. Yang duluan di kiri, duluan di kanan, yang belakangan. Begitu. Dari sisi itunya sama. Cuman artifisisnya mungkin berbeda. Yang Pak Agus sebutkan tadi di sini adalah posisi benda B dilihat oleh pengamat yang berdiri di titik A. Itu perjanjiannya. Inilah posisi benda B dilihat oleh pengamat yang berdiri di posisi A. Begitu ini ketemu, adik-adik, ini nggak masalah. Turunkan 1 kali saja ruas kiri, ruas kanan, maka dapat ini. Turunkan 2 kali, maka dapat ini. Jadi kuncinya atau jantungnya adalah di sini. Ininya pasti benar, BA, tapi perjanjiannya, artifisisnya ini apa? Artifisisnya ini adalah posisi titik B diamati oleh pengamat yang berdiri di titik A. Sedangkan RB adalah apa? RB itu tidak lain adalah RB0, yaitu posisi titik B diamati oleh pengamat yang berdiri di titik 0. Nah, itunya yang apa? Nggak boleh salah ya, harus diingat. Jadi sekali lagi, RBA adalah posisi titik B yang diamati oleh pengamat yang nongkrong di titik A. Kalau begitu, RB ini tidak lain RB0 atau RBO, dan RA itu tidak lain adalah RAO, origin, titik asal. Hanya saja karena dari titik asal tidak disebutkan. Begitu ketemu ini, berikutnya adalah masalah tinggal kalkulus, turunkan 1 kali semua, ruas kiri kanan, turunkan 2 kali semua, ruas kiri kanan. Oke? Percepatan relatif kita tuliskan dengan cara seperti ini. Ini adalah pernyataan yang sama persis, persamaan yang sama persis dengan sebelumnya, hanya saja sekarang kita menggunakan notasi vektor. Posisi relatif B terhadap A adalah vektor dari posisi B dikurangi vektor posisi A. Kemudian kecepatan relatif B terhadap A adalah vektor kecepatan B dikurangi dengan vektor kecepatan A. Dan percepatannya juga sama, yaitu vektor percepatan B dikurangi dengan vektor percepatan A. Sekarang kita akan mengambil contoh untuk gerak relatif. Misalnya ada seseorang yang berlari dengan kecepatan VA, kecepatannya konstan sebesar V0x pada arah I atau sejajar dengan sumbu X. Kemudian dia melempar sebuah bola dengan kecepatan awal V0b, atau V0b ini kita uraikan dalam sumbu X dan sumbu Y seperti ini. V0x pada arah I ditambah V0y pada arah C. Dengan menerapkan pengetahuan kita pada topik kinematika, kita bisa tuliskan posisi benda untuk setiap saat seperti ini. Untuk orang A, karena kecepatannya konstan, maka posisinya adalah V0x adalah T saja pada arah I. fungsi pangkat 1 dari T. Ya. Sedangkan yang kedua, itu karena dia melempar bola seperti kebalikan dari Pak Agung, mirip Pak Agung tapi arahnya kebalikan, badminton itu, maka dia GLBB. X-nya ada, persis sama dengan di atasnya, Y-nya ada, itu gerak parabola biasa. Ya, oke, kita lanjut. Sementara untuk bola, selain V0xt pada arah I, kita juga punya komponen yang ini. Ini adalah komponen posisi vertikal dari bola. V0y kali T dikurangi setengah G T kuadrat. Kalau kita gambarkan posisi orang dan bola setiap saat, kira-kira kita akan dapatkan gambar seperti ini. Ini adalah posisi dari tangannya orang ini. Anggaplah orang ini bergerak atau berlari dengan posisi tangan yang selalu sama. Ini adalah posisi tangan orang ini pada T sama dengan 1, kemudian ini T sama dengan 2, T sama dengan 3, dan seterusnya. Sementara titik-titik yang merah ini adalah posisi dari bola. Ini adalah posisi bola ketika T sama dengan 1, ini adalah posisi bola ketika T sama dengan 2, T sama dengan 3, 4, dan seterusnya. Kemudian kalau kita ukur posisi relatif B terhadap A, bola terhadap orang, maka kita akan dapatkan hasil seperti ini. Kita lihat karena komponen X dari posisi kedua benda itu sama, maka ketika dikurangkan hasilnya 0, sehingga yang tersisa hanya komponen Y saja, yaitu V0Y kali T dikurangi setengah G T kuadrat. Jadi seolah-olah bola ini hanya bergerak vertikal saja terhadap orang yang melempar bola ini. Sebenarnya kita juga bisa melihat ini dari gambar kita. Kita lihat di sini bahwa untuk setiap saat, ini adalah posisi orang, ini adalah posisi bola. Kita lihat bahwa bola tepat berada di atas orang atau di atas tangannya orang ini.
Ketika T sama dengan 1, T sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya selalu sama. Benda selalu berada di atas tangan orang ini. Sehingga hasil ini sesuai dengan apa yang kita dapatkan, apa yang kita lihat dari gambar ini. Selanjutnya, kalau kita ukur kecepatan relatifnya, kita akan dapat seperti ini. Ini menunjukkan bahwa bola hanya bergerak vertikal terhadap orang yang melemparnya. Kemudian percepatan relatifnya kita akan dapati nilainya adalah sama dengan minus G atau sama dengan percepatan gravitasi yang dialami oleh bola. Oke, baik. Ya. Jadi yang dibahas oleh Pak Agus ini adalah posisi relatif. Ya. Nah, mungkin ada cara lain untuk memahami gerak relatif ini. Ya. Biasanya, ini saya punya gambar kereta api, ini flash disk saya bentuk kereta api. Nah, ini ada tanahnya begitu ya. Nah, kalau platformnya ini diam, atau anggaplah ini kapal induk yang sedang diam ya. Kalau ada kereta berjalan atau mobil berjalan di atasnya, maka dia seperti itu. Sebut saja 5 meter per detik. Tapi kalau dia berjalan seperti semula, sementara kapalnya juga berjalan, kalau ini 3, ini 5, maka kemungkinannya adalah kecepatannya 8 ditambahkan atau 2. Ya. Jadi kalau bisa juga ini adalah gerbong, ya. Ini adalah orang yang berjalan di atasnya. Kalau orang berjalan di atas gerbong dengan kecepatan 5 meter per detik misalnya, maka orang yang di kereta dan orang yang di stasiun akan mengamati orang ini bergerak dengan 5 meter per detik. Tapi kalau keretanya ikut berjalan, maka orang yang di kereta mengamatinya tetap 5 kecepatannya, tapi orang yang di tanah mengamati kecepatannya 5 plus kecepatan kereta ini. Ya. Nah, jadi dengan demikian kita punya satu gerak yang relatif, satu dimensi. Ya. Nah, kalau Pak Agus itu lebih konseptual, dia berangkat dari posisi dulu. Posisi, turunkan 1 kali, turunkan 2 kali. Ya. Untuk memahami gerak relatif, ada kalanya. Ini sudut pandang yang lain saja. Kadang-kadang kita cukup enak juga kalau kita bergerak dari V. Artinya mata kita paling bisa membayangkan begitu. Ada kereta gerbong diam, orang jalan di atasnya 5 meter. Kalau keretanya ikut berjalan, maka kecepatannya tidak akan 5 meter lagi diamati oleh orang yang diam di peron. Karena orang yang diam di peron akan mengamati keretanya bergerak, orangnya bergerak terhadap kereta. Ya. Nah, itu notasinya mungkin yang agak sedikit berbeda. Saya lebih cenderung menyatakan kecepatan orang terhadap tanah sama dengan kecepatan orang terhadap kereta ditambah kecepatan kereta terhadap tanah. Nah, nanti hari Senin nih kita ketemu lagi. Saya akan coba buatkan PowerPoint-nya untuk kita sama-sama melihat bagaimana V itu dalam satu dimensi. Ya. Nah, Pak Agus membahasnya lebih konseptual. Dia bahas tidak kecepatannya, tapi posisinya. Begitu itu ketemu, turunkan 1 kali, turunkan 2 kali. Saya lebih cenderung bergerak dari praktikumnya, pengamatannya, dan yang paling mudah diamati itu bukan posisi, bukan percepatan, tapi kecepatan. Itu langsung ngeklik dengan pikiran kita. Tidak apa-apa, kita bisa saling melengkapi gitu ya. Jadi kalau saya merasa feeling-nya itu muncul ketika kita melihat mata kita tuh sangat responsif terhadap kecepatan, ketimbang terhadap posisi, ataupun terhadap percepatan. Jadi saya berangkat dari kecepatan, di integral jadi posisi, di diferensial jadi percepatan. Nah, Pak Agus mengambil pendekatan berangkat dari posisinya, turunkan 1 kali jadi kecepatan, turunkan 2 kali jadi percepatan. Sama saja, hanya saya berangkat dari tengah ke atas terus ke bawah. Kalau Pak Agung berangkat dari atas, turun 1 kali, turun 2 kali. Ya. Baik, saya kira itu mengenai indeksnya, nanti kita lihat. Saya akan coba turunkan. Lalu kita akan coba mengacu ke buku yang kita gunakan juga Holiday, karena adik-adik nanti dapat bahan mungkin mengacunya ke buku itu supaya bahasa kita sama. Ya. Baik, saya kira sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Silahkan.
Saya, Pak. Ya, sebentar, saya catat dulu ya. Siapa yang bertanya pertama tadi? NIM-nya saja? 380, Pak. 380. Ridwan ya? Ya, Pak. Ya, pertanyaannya Ridwan. Kan tadi Bapak istilah mengibaratkan orang bergerak dalam kereta gitu, Pak. Nah, misalnya pengamatnya bergerak berlawanan arah kereta gitu, Pak, dan orangnya bergerak 5 meter searah dengan kereta dan keretanya juga bergerak. Apakah apabila pengamatnya juga bergerak 2 meter per sekund, 2 meter per detik berlawanan arah kereta, apakah percepatannya yang diamati oleh pengamat itu nanti jumlahnya jadi kecepatan yang dialami orang dan percepatan yang dalam kereta dan Ya. percepatan yang dialami oleh Ya, pengamat? betul. Jadi nanti kita punya dalam hal itu kita harus ambil bagian yang diam atau tanda petik relatif diam. Kita tahu di dunia ini tidak ada benda yang benar-benar diam ya. Kita bilang bumi kita diam. Sadar nggak? Waktu saya duduk diam di sini, adik-adik duduk diam di tempat adik-adik. Sebenarnya kita sedang bergerak lebih dari kecepatan suara. Nggak sadar ya? Waktu saya duduk, saya diam terhadap kursi diam terhadap tanah, tapi bumi kita kan berputar. Berputarnya itu 40.000 kilometer per 24 jam, kan satu putaran bumi kan? Kalau Anda punya 40.000 kilometer per 24 jam, itu berarti kira-kira hampir 2.000. Betul? 2.000 kilometer per jam, 1.600 sekian kilometer per jam. Itu adalah kecepatan yang cukup tinggi. Ya. Saya lupa itu mendekati kecepatan suara atau tidak, mungkin tidak. Ya. Cukup tinggi. Ya. Tapi kita tidak menyadarinya karena kita diam. Jadi kita anggap bumi diam, kereta bergerak terhadap bumi, si A bergerak terhadap kereta, si B bergerak terhadap bumi, tapi arah ke sana. Nah, kalau dihitung relatifnya adalah mula-mula biar dulu si B-nya diam di tempat, analisa satu-satu ya. Orang terhadap kereta, B-nya 5. Keretanya kemana? Keretanya searah dengan orang, berarti ditambahkan. Berarti kita kalau 5 sama 3 jadi 8. Kalau orangnya bergerak ke arah berlawanan, berarti jadi makin besar atau makin kecil? Makin besar kan? Nanti ditambahkan. Nah, jadi sebenarnya gini, pendekatan saya adalah berangkat dari laju atau kecepatan pertama, dan satu dimensi. Karena itu yang paling mudah dibayangkan. Kalau sudah dari situ, nanti kita bisa bergerak ke 2 dimensi dan sebagainya. Nah, Pak Agus mengambil pendekatan yang konseptual. Dia lihat posisinya dulu. Kalau posisinya sudah jelas, tinggal main kalkulus. Turunkan 1 kali, dapat laju. Turunkan 2 kali, dapat percepatan. Nah, ini disebut pendekatan yang berbeda. Tidak salah, dua-duanya tidak salah. Cuma mungkin ada sebagian orang yang cocok dengan cara ini, sebagian orang yang cocok dengan cara itu. Itu sebabnya kita berikan ya. Sebagai contoh, mungkin adik-adik pernah mendengar ada orang yang mempelajari matematik dengan simpoa, ya tahu ya, yang digeser-geser begitu ya. Nah, kami punya cerita, ini true story, pengalaman kawan kami. Kami punya seorang kawan suami istri yang punya anak kembar. Anak kembarnya itu persis wajahnya susah dibedakan, suaranya susah dibedakan, bahkan sampai ibunya, ibu kandungnya, jangankan kami, ibu kandungnya pun kadang-kadang tertukar. Ya. Tapi kalau dia perlu waktu, ini mana anaknya si A, mana si B, karena kembar dan mirip. Waktu setelah mereka bertemu memang tingginya beda. Nah, tapi waktu mereka SD, kelas SD, lalu belajar pelajaran matematik di sekolah, yang satu itu bisa mengikuti pelajaran matematik di sekolah, si kembarannya tidak bisa mengikuti. Jadi hasilnya beda, walaupun anak kembar identik begitu ya. Nah, jadi orang tuanya, udahlah, dileskan matematik. Nah, les matematik yang populer waktu itu di Bandung adalah les matematik yang menggunakan simpoa. Ya, simpoa itu alat hitung abakus begitu ya, geser-geser. Nah, supaya adil, dua-duanya dileskan. Nah, ternyata ibunya ini mengamati, dan dia cerita kami. 2 anak ini meskipun kembar berbeda. Waktu belum dileskan, si A, sebut saja si A, gitu, cocok dengan metode di sekolah, hasilnya baik atau cukup baik. Si B, kembarannya itu tidak cocok, hasilnya selalu jelek. Nah, waktu dileskan matematik simpoa itu ya, abakus, ternyata kebalikannya. Si B ini
sangat cocok dan dia sangat happy dengan matematik seperti itu dan bisa menjawab dengan baik. Si A itu begitu mau les tuh belum les sudah kecapean. Jadi kalau pulang les itu mereka lesnya sekitar 2 jam. Yang satu tuh langsung main, yang satu langsung tidur gitu. Jadi rupa-rupanya meskipun kembar identik ya, ada satu yang cocok dengan cara yang dipakai di sekolahnya, yaitu seperti yang non simpua begitu ya. Sementara yang satu kembarannya itu cocoknya dengan simpua dan tidak cocok dengan yang lain. Nah, inilah satu gambaran kita punya pola pikir yang berbeda-beda. Jadi kalau pendekatan yang diambil Pak Agus Suroso dengan saya berbeda, tolong jangan dibandingkan mana yang lebih afdol. Mungkin untuk sebagian adik-adik cara saya lebih cocok, untuk sebagian cara Pak Agus ya. Saya hanya melihat dia konseptual, saya lebih ke arah praktikal karena memang saya orang yang praktikal begitu ya. Baik, jadi saya kira jawabnya itu. Ada lagi tadi ada satu orang lain bertanya saya kira. Saya, Sudah. Pak. Ya, silahkan NIM-nya berapa? NIM 364, Pak. 364 itu Misbah, betul? Betul, Pak. Misbah Purido. Oke. Pertanyaannya, Misbah? Tadi kan ada contoh itu ya, Pak, ya, yang bola dilempar terus kita juga lari gitu, Pak. Berarti syarat agar bola itu jatuh di tangan kita kembali itu V0-nya harus sama ya, Pak ya? Ya, betul. Atau ada syarat lain mungkin, Pak? Tentu, syarat lain tidak ada angin. Kalau ada angin atau ada angin searah, akan dia bolanya mendahului, kalau angin berlawan arah, bolanya ketinggalan. Lalu syarat lain adalah tidak ada malaikat yang ambil bolanya di atas. Karena kalau ada malaikat iseng, diambil bolanya, nggak akan pernah sampai begitu ya. Baik. Nah, sebenarnya ada yang lebih netral, yaitu saya punya mobil, lalu saya punya katakanlah meriam begitu di atasnya. Ya. Nah, saya punya mobil, saya punya meriam. Waktu dua-duanya diam, si meriam ini menembakkan sesuatu ke atas, nanti dia masuk lagi ke lubangnya, bukan? Kalau nggak ada angin. Ya. Kalau ada angin ya ada. Nah, waktu mobil ini bergerak dengan V konstan, maka dia tembak, maka dia jatuh lagi ke dalamnya. Kalau V-nya konstan dan tidak ada angin. Orang yang duduk di mobil akan melihat geraknya cuma seperti itu, vertikal ke atas, vertikal ke bawah. Seperti soal kuis nomor 2. Ya. Tapi orang yang duduk di bawah akan melihat geraknya seperti itu. Ya. Pengamat yang berbeda akan menghasilkan gerakan yang berbeda. Pengamat yang diam di mobil, karena dia punya V horizontal sama dengan mobil, sama dengan moncong meriam, sama dengan bolanya, V horizontalnya, maka dia hanya akan melihat seperti itu saja. Tapi orang yang di bawah, yang di luar mobil, yang di tanah, akan melihat mobil ini bergerak, moncongnya bergerak, bolanya bergerak, dia akan melihat, tapi bolanya masuk lagi, ya, bolanya masuk lagi. Kecuali kalau dia geraknya setelah nembak dipercepat, ya bolanya ketinggalan. Kalau setelah nembak dia ngerem, ya bolanya mendahului begitu. Kalau semuanya aman dan tertib, dia masuk kembali di tempat. Itu jawaban saya. Oke? Terima kasih, Pak. Baik, ya. Baik, jadi nanti saya hari Senin saya lengkapi dengan slide yang saya basisnya kecepatan, Pak Agus basisnya posisi begitu ya. Nanti kita akan lihat. Nah, kalau tidak ada lagi saya kira kita harus berhenti. Kalau ada pertanyaan boleh disimpan untuk hari Senin. Ya. Baik, terima kasih untuk kehadiran adik-adik. Absensi di CX saya sudah buka. Dan hari Senin jangan lupa kalau klik dari EduNext ataupun CX tidak masalah, saya akan ganti linknya di sana. Tapi yang ngeklik sendiri, tolong pakai yang baru. Saya akan post di grup WhatsApp kita juga supaya adik-adik bisa ikut. Tapi saya akan post WhatsApp-nya hari Minggu ya, supaya adik-adik bisa langsung pakai untuk hari Senin. Terima kasih. Selamat melakukan aktivitas berikutnya dan Tuhan memberkati ya. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak.